A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Hadirin para partisipan, audiens serta daripada daurah ilmu badik. Sebelum kita memulai, apakah suara saya sudah cukup terdengar jelas, lancar atau terputus-putus? Mungkin bisa Alhamdulillah, kedengaran Ustaz. Lancar ya? Tidak putus-putus ya? Baik. Terima kasih. Lancar Ustaz, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semuanya bisa berkumpul dan juga bisa dimudahkan dalam melakukan kegiatan di pagi yang insya Allah penuh keberkahan ini. Kita awali dengan baca alhamdulillah dan kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan pada Sayyidina Muhammad SAW, dan juga semoga kita semuanya dimudahkan di dalam mengapa ikhlas jalan ketuhanan dan juga menusuri tauladani Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan melaksanakan daurah ini selama 3 sesi. Sesi pertama jam 7 sampai setengah 9 insya Allah. Kemudian nanti istirahat kurang lebih 30 menit, jam 9 sampai setengah 11. Nanti kita lanjutkan sesi kedua, dan nanti dilanjutkan di sesi yang ketiga insya Allah ba'da zuhur jam 1. Kenapa kok sebelum zuhur alias jam 11? Tidak, karena jam 11 sampai jam 1 waktunya nanggung dipotong dengan azan sholat zuhur. Jadi kita lanjutkan sesi ketiga di jam 1 sampai insya Allah jam setengah 3. Nanti sampai jam 3 kalau misalkan ada yang ditanya-tanyakan, masih ada waktu jam setengah 3 sampai jam 3 kalau misalkan ada yang mau didiskusikan bersama. Baik, kita awali pertemuan pada kesempatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas satu fan daripada fannya ilmu balaghah, satu bidang daripada bidangnya ilmu balaghah, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya ilmu balaghah dalam Jarh Majnun lebih khususnya itu mencakup 3 komponen atau instrumen utama, yaitu adalah ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan juga yang terakhir, yang ketiga adalah ilmu badi'. Kita sudah mendiskusikan di daurah sebelumnya ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan tinggal sisa satu yaitu ilmu badi', yang insya Allah akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu dan efisiensi daripada waktu yang sangat sedikit sekali, kita menyelesaikan nawaman yang lumayan cukup banyak di Jarh Majnun. Ini dialokasikan ilmu badi' itu jumlahnya kurang lebih, jumlahnya itu ada sekitar 90-an atau 80-an nawaman daripada ilmu badi'. Jadi kita bahas singkat, dan PDF-nya berupa slide sudah di-sharekan, bisa dibaca masing-masing. Baik, kita awali dengan membahas tentang ilmu badi'. Apakah ilmu badi' itu? Ilmu badi' itu adalah ilmu yang membahas dari tata cara memperindah sebuah kalimat. Tata cara memperindah sebuah kalimat, baik dari aspek maknanya maupun lafadznya. Jadi ada sebuah ungkapan bahwasanya ilmu balaghah yang jumlahnya ada 3, berupa ilmu ma'ani, itu diibarat seperti halnya pohon dan juga cabang-cabangnya. Pohon dan cabang-cabangnya itu adalah ilmu yang disebut dengan ilmu ma'ani. Kemudian yang nama daun daripada pohon-pohonan yang ada di ranting-ranting ataupun cabang-cabang itu adalah ilmu bayan. Sementara yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah ilmu badi'. Ilmu badi' itu adalah ibaratnya itu adalah bunga atau buah daripada pohonan. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya ilmu badi' itu adalah zinatul qauli wa zukhrufaha. Zinatul qauli wa zukhrufaha, yaitu adalah hiasan daripada ucapan dan juga modifikasi daripada ucapan. Jadi ini akan membahas banyak tentang namanya bagaimana menyampaikan dengan bahasa sastra, baik itu prosa, puisi, ataupun dalam bentuk nazam. Ini yang disebut dengan ilmu badi'. Maka nanti contoh-contohnya juga berkaitan dengan puisi, prosa,
nazam, atau bait. Akan kita bahas nanti di sesi per sesinya dan setiap daripada pembagiannya insya Allah. Nah, ada sebuah ungkapan yang menarik, saya coba share. Ini disebut oleh di dalam kitab Balagh al-Muyassarah. Balagh al-Muyassarah. Semoga terlihat. Nah, di sini disebutkan anna usalis min anwa'il balaghati wal badi' wa huwa min zinatil qawli wa zukhrufi. لأن علم المعاني في أحوال اللفظ والإسناد بمطابقة مقتضى الحال وعلم البيان أسلوب من أساليب الإيضاح التي تجلى المعنى وتوضح منزلته. فالمعاني كأصول الشجرة وأغصانها والبيان بمنزلة أوراقها وعلم البديء بمنزلة زهرها وهو كالنقش في البيت والزينة في لباس الإنسان لأنه نوع من التحسين. Jadi kesimpulannya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, bahwasanya ilmu yang disebut dengan ilmu ma'ani itu adalah, pertama, ilmu ma'ani adalah yang diibaratkan sebagai pohonan ataupun ranting, cabang-cabang daripada pohon. Kemudian daunnya itu adalah ilmu bayan. Kemudian biasanya berupa bunga-bunga, itu adalah merupakan ilmu badi. Maka dikatakan kalau misalkan kita ibaratkan sebuah rumah, maka ukiran-ukiran yang ada di dalam rumah itu adalah disebut dengan ilmu badi. Kalau misalnya kita memakai pakaian, maka sablon ataupun warna-warni daripada modifikasi daripada pakaian itu adalah ilmu badi. Sehingga ini penting disampaikan dan penting kita ketahui bersama. Baik. Oh, tulisannya tidak muncul ya? Tidak, Ustaz. Ya Allah, maaf. Baik. Di sini tulisannya sudah muncul. Baik. Ini sepertinya jaringan saya kurang bagus ya. Bentar saya share. Bentar ya, saya ganti koneksi biar lebih lancar. Baik, sudah muncul? Belum, Ustaz. Punya saya belum, nggak tahu yang lain. Belum, Ustaz, belum. Pak Muzakir belum juga. Nah, saya juga belum, Ustaz. Sama-sama. Nurul belum, jauh ya, Bu. Baik. Belum muncul juga ya? Nggih, belum. Baik. Mungkin ini ada yang error di punya saya. Saya live sebentar, nanti saya masuk. Nggih. Mau liatin tandanya enggak semangat serius. Ya biar
Apakah sudah muncul? Siap, sudah. Alhamdulillah. Baik. Sudah, Nah, alhamdulillah sudah. baik, berarti Zoom saya yang agak bermasalah. Terima kasih banyak semuanya atas kerjasama dan juga koreksinya. Nah, di sini ada sebuah kitab yang menarik. Nanti bisa saya share. Ini kitab yang sebenarnya atau buku yang sangat basic sekali yang dipelajari di belajar ilmu balaghah. Nah, di sini karya daripada Dr. Abdul Aziz Al-Jarabi, Al-Balaghah Al-Muyassarah. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya yang disebut sebagai ilmu yang ketiga daripada balaghah yaitu ada ilmu ma'ani, ilmu badi. Ini maksudnya adalah ilmu diibaratkan sebagai bunga-bunga. Kalau misalnya kita melihat sebuah pohon-pohonan, maka pohon dan juga ranting-rantingnya itu disebut dengan ilmu ma'ani. Kemudian yang namanya daun-daunnya itu adalah ilmu bayan. Sedangkan bunga-bunganya atau buah-buahnya itu disebut dengan ilmu yang disebut dengan ilmu badi yang kita pelajari kesempatan ini. Maka kalau misalnya kita membuat sebuah lukisan, nah hiasan-hiasan tambahan itu namanya disebut dengan ilmu badi. Kalau kita membuat rumah ataupun bangunan, ukiran-ukiran itu adalah bagian daripada badi. Begitu pula kalau misalkan kita memakai pakaiannya bermotif apa, kemudian ada sulaman, ada anyaman, ada kemudian bordiran, itu adalah disebut dengan badi. Sehingga ilmu badi ini berkaitan erat dengan yang disebut dengan prosa, syair, puisi, atau nazom atau bait dalam bahasa Arab. Maka ini akan kita bahas di pertemuan kali ini insya Allah. Dan ini adalah salah satu kitab yang bisa kita baca yang sangat sederhana, Al-Balaghah Al-Muyassarah. Tapi semuanya sebenarnya Al-Balaghah Al-Muyassarah ini juga tercover di dalam kitab Al-Jawharah Al-Maknun. Ini cuma hanya 100 halaman saja kitab Balaghah Muyassarah. Namanya Balaghah Muyassarah Al-Muyassarah yang dimudahkan. Sehingga singkat sekali. Baik, kita mulai dengan nawaman yang pertama. Kita buka nawaman yang sudah di-share. Yaitu adalah tentang balaghah. Yaitu berupa ilmu badi. Baik, sudah muncul ya? Sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Baik, kita akan membahas tentang yang namanya daurah ilmu badi. Kita bahas dimulai daripada nawaman yang pertama daripada Jauharul Maknun, Al-Jauharul Maknun dari bab tentang ilmu badi. Ilmu badi, bagian daripada ilmu balaghah, Jauharul Maknun yang disebutkan di dalam kitab Jauharul Maknun oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Nah, kemudian di sini bab ketiga, ketiga yaitu adalah ilmu balaghah, ilmu badi. Dalam bab 3 daripada ilmu balaghah ada ilmu badi. Dalam ilmu badi ini merupakan ilmu yang penting kita ketahui. Meskipun toh dia ditaruh di ketiga, tapi tidak bisa diremehkan sebab kalau misalkan kita tidak mengetahui ilmu badi ini, kita mungkin akan nanti kurang bisa memberikan kesan kepada orang yang diajak bicara, sami ataupun mukhatab. Sehingga di dalam memahami ilmu badi ini penting dan perlu kita ketahui, karena dengan tanpa mengetahui ilmu badi ini, kita akan kesulitan menyampaikan dan memberikan kesan terbaik kepada orang yang kita ajak bicara. Jadi kalau misalkan di sebelumnya telah dijelaskan ilmu bayan sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu makna dengan berbagai uslub gaya bahasa, ungkapan, metode penyampaian. Jadi kalau misalkan di dalam metode public speaking, itu adalah ilmu bayan. Jadi bagaimana menyampaikan dengan berbagai gaya bahasa. Ada gaya bahasa model lucu, ada serius, ada kemudian mix antara serius dan lucu, ada yang modelnya itu adalah berwibawa, ada yang modelnya itu adalah jenaka, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan ilmu bayan. Jadi mencakup tasbih, majaz, kinayah, itu dalam cakupan dalam ilmu bayan. Nah, dan juga kita sudah membahas di sebelumnya tentang ilmu ma'ani, yaitu membantu pengungkapan suatu kalimat dengan korinah-korinah ataupun tanda-tanda yang meliputinya. Jadi kalau misalkan kita ingin berkomunikasi kepada mukhotob, makna yang kita inginkan tidak disalahpahami oleh mukhotob, maka kita menggunakan ilmu ma'ani. Sehingga apa yang menjadi maksud daripada kita sebagai orang yang berbicara, itu kemudian tidak menjadi misconnecting ataupun tidak miskomunikasi,
dengan apa yang dipahami oleh orang yang diajak bicara atau mukhatab. Nah, tidak cukup dengan hanya memahami bagaimana cara menyampaikan, bagaimana metodenya, bagaimana kemudian uslub ataupun gaya bahasa, dan juga tidak cukup dengan menggunakan ilmu ma'ani yang hanya menyampaikan bagaimana seorang mukhatab itu memahami apa yang kita maksud. Tidak hanya cukup sekedar itu, maka diberikan instrumen yang ketiga berupa ilmu badi. Ya, yaitu adalah ilmu badi. Sehingga ilmu badi ini meliputi dua hal. Ada keindahan di segi makna, ada keindahan di dalam lafaz. Maka ada muhassinat al-ma'na, ada muhassinat al-lafzi. Ini akan kita bahas. Masing-masing muhassinat ini nanti memiliki dampak. Dan dalam istilah balaghah nanti memiliki istilah yang macam-macam. Ada badi taqsim, ada kemudian tauriyah, ada mutabaqah, ada lafz nasyar, ada lafz nasyar murattab, ada lafz nasyar musyawwash. Ini akan kita bahas di dalam ilmu badi. Nah, di dalam ilmu badi ini yang menarik, ini sangat membantu sekali ketika kita membaca Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya mukjizat terbesar daripada Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Maka ketika membaca Al-Quran, kalau kita memahami ilmu badi ini, maka kita akan memahami betapa indahnya ayat-ayat yang tersusun di dalam ayat Al-Quran yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan susunan manusia, alias merupakan kalam Tuhan. Nah, ini yang akan kita bahas dan tadi ini. Nah, mari kita mulai. Nah, di sini ilmun bihi wujuhu tahsinil kalam yu'rafu ba'da ra'isa bikil maram. Ini pengertian daripada dasar. Pengertian dasar daripada ilmu badi secara istilahi. Jadi secara istilahi. Kalau secara makna, apa sih makna daripada badi? Badi dari kata-kata ba'dal ain. Bada'a. Kalau misalnya kita sering mendengar kata-kata bid'ah, itu dari kata-kata bada'a. Ba'dal ain. Itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Nah, artinya menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Bagaimana berinovasi, membuat kreativitas, sehingga sesuatu itu menjadi sesuatu yang indah karena jarang ditemukan atau bahkan belum ditemukan sebelumnya. Pengungkapan-pengungkapan itu. Sehingga orang yang mendengarkan itu menjadi tertarik, selain tertarik juga terkesan. Maka kalau misalnya kita di zaman sekarang ini menjadi seorang yang berdakwah atau menjadi seorang yang berbicara di depan umum, entah itu di kantor ataupun di tempat-tempat spiritual ataupun tempat-tempat yang sifatnya itu adalah religius, itu akan menarik apabila kita menguasai ilmu ini. Sebab ketika menyampaikan tidak hanya sekedar materi saja disampaikan, kita baca buku kemudian memindah apa yang di buku disampaikan ke dalam mimbar-mimbar ataupun di medan-medan ataupun tempat-tempat untuk berkomunikasi. Tapi juga ada modifikasi yang itu tidak ditemukan di dalam buku, tapi daripada kreativitas, sesuatu yang tidak ditemukan di dalam buku dikreativitaskan oleh yang namanya pembicara sehingga menjadi makna tersebut enak didengar, tidak hanya materi tersampaikan tapi juga menarik sehingga masuk ke dalam sanubari daripada orang yang mendengarkan. Maka dikatakan ilmu badi adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui metode dan cara-cara untuk menghiasi kalimat dan memperindahnya. Jadi titik tekannya adalah memperindah daripada kata. Tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi bagaimana kata itu bisa indah disampaikan dengan cara yang luar biasa, anti mainstream kalau orang nyebutnya sekarang. Yang bisa diketahui dengan setelah memelihara tujuan terdahulu. Jadi ada mutabaqah dan jelasnya dilalah. Artinya dengan memodifikasi cara penyampaian itu tidak kemudian merubah daripada maksud daripada apa yang dikehendaki oleh pembicara. Kalau membahas tentang maksud daripada apa yang dikehendaki pembicara, itu kan berkaitan dengan yang namanya ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana apa yang disampaikan oleh mutakalim itu bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh mukhatab. Tidak sekedar bisa dipahami dalam ilmu badi ini, itu adalah indahnya apa yang disampaikan mutakalim sehingga mukhatab itu makin menancap di dalam sanubarinya. Baik. Kemudian summa wujuhu husni darbani bihasabil alfadhi wal ma'ani. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwasanya ilmu badi ini meliputi dua hal. Dua hal itu apa? Yaitu adalah disebut dengan muhassinat al-lafziyah wa muhassinat al-ma'nawiyah. Jadi ada dua instrumen. Kalau nggak lafzi ya ma'nawi. Lafzi artinya adalah secara tekstual.
maknawi secara kontekstual. Ada yang zahir, ada yang batin, ada yang eksplisit, ada yang implisit, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Itu yang disebut dengan muhassinatul lafziyah wa muhassinatul ma'nawiyah. Masing-masing nabi akan memiliki pembagian. Maka disebutkan tinjauan atau sisi ruang lingkup keindahan kalimat itu ada dua, yaitu memandang lafaz dan memandang maknanya. Jadi di dalam ilmu ma'ani ini, sebagaimana diisyaratkan di dalam al-Dhaman oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ini, mencakup keindahan-keindahan yang tidak hanya secara tak kasat mata saja. Tidak hanya sekedar kasat mata saja, tapi juga yang tak kasat mata. Tidak hanya yang visible, tapi juga yang invisible, yaitu berupa makna-makna tadi. Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Ilmu badi lebih fokus kepada makna-makna keindahan dan juga lafaz-lafaz yang indah. Baik. Nah, pembagian yang pertama, ad-darbul awal daripada ilmu badi al-ma'nawi, yaitu adalah al-ma'nawi, al-muhassinat al-ma'nawi. Ini adalah keindahan-keindahan modifikasi daripada makna. Apa saja? Sebelum kita melihat skemanya, ini kita baca nazamanya. Wa'udda min alqabihil mutabaqah tasyabuhul atrafi wal muwafaqah. Ini adalah nama-nama daripada yang namanya ma'nawiyah, alias al-muhassinat al-ma'nawiyah. Yaitu ada yang mencakup yang namanya, ini disebutkan di sini, ada badik mutabaqah, ada badik tasyabuh, ada badik tasyabuh atraf, ada badik muwafaqah. Nah, atraf, apa sih atraf? Tasyabuh atraf, atraf itu adalah ujung daripada kalimat, namanya atraf. Torof itu ujung. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran, misalkan dalam surat Al-Duha atau Asy-Syamsi, atau dalam surat-surat yang lain, Al-Kautsar misalkan, itu akhir-akhir daripada ayat itu kan sama. Sehingga ketika didengarkan itu seperti lagu, seperti puisi, dan nyaman. Makna tersampaikan, orang mendengar pun tidak paham maknanya pun juga nyaman. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini adalah disebut dengan atraf, tasyabul atraf. Jadi makna tersampaikan, tidak hanya sekedar makna tersampaikan, tapi nikmat didengarkan. Meskipun nggak paham pun, orang mendengar itu nyaman. Lebih-lebih ayat Al-Quranul Karim yang di situ mengandung sir ataupun rahasia yang tentu itu sangat besar sekali. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam hanya dengan mendengarkan ayat Al-Quranul Karim. Toha. Nah, mendengar ayat Al-Quran tergetar. Dan kemudian apalagi paham maknanya, sehingga tidak ada keraguan di dalam yang namanya Al-Quran. Baik, ada muwafaqah juga, badik muwafaqah. Nanti ada badik akas, wal aksu wa tasimu wal musyakkalah tazawujun ruju'un au muqabalah. Ada badik akas, ada badik tashim, ada badik musyakkalah, badik tazawuj, badik rujuk, dan badik muqabalah. Nah, nanti di skema sudah dibuat skemanya, itu adalah bagian-bagiannya. Akan kita bahas satu persatu nanti, satu persatu contohnya juga, insya Allah. Terus kemudian ada badik tauriyah. Tauriyatun tud'a bi'iha min lima urida ma'anahul ba'idu minhuma. Ada badik tauriyah. Kalau misalnya mengenal di dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan ada namanya homofon, ada homonim, ada homograf kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, tauriyah itu adalah bagian yang tidak jauh beda dengan namanya tadi, bagian-bagian dalam bahasa Indonesia. Kalau tauriyah maknanya banyak, katanya tunggal. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan tahu. Tahu itu ada yang artinya adalah pengetahuan, ada yang artinya adalah makanan. Itu namanya adalah disebut dengan tauriyah. Jadi tauriyah menyampaikan dengan kata yang tunggal, tapi maknanya itu bermacam-macam. Nanti akan kita bahas juga. Seperti pada contoh
Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ketika ditanyai, siapa ini, perempuan ini yang ada di sebelah kamu, yang mana itu Sayyidah Sarah, yang tidak lain istrinya daripada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau mengatakan, hadza ukhti, ai ukhti fil Islam. Maksudnya ukhti fil Islam, di dalam agama Islam. Semua orang sesama muslim, sesama mukmin adalah bersaudara. Kenapa kok mengatakan itu? Karena tadi Nabi Allah Ibrahim kalau mengatakan ini ada istriku, maka nanti bisa dibunuh. Maka ini tentu tidak kemudian setiap keadaan kita menggunakan badik tauriyah ini. Ada keadaan-keadaan tertentu seperti keadaan seperti Nabi Ibrahim, keadaan darurat, yang mana kalau tidak menggunakan itu akan berbahaya untuk kemudian dirinya, yang mana menghilangkan nafsu, maksudnya masuk nafsu di sini adalah nyawa, itu kan sesuatu yang nggak boleh dalam agama Islam. Menjaga diri, menjaga nyawa orang lain dan nyawa diri sendiri itu adalah harus disebut dengan maqasid asy-syariah. Jadi menjaga nyawa, harta, menjaga juga akal, menjaga nasab, dan juga menjaga hasab, itu adalah bagian daripada hak-hak asasi. Di dalam Islam ada namanya maqasid syariah. Nah, badik tauriyah dinamakan juga iham. Iham artinya adalah menyamarkan. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan, kamu mau kemana? Saya mau ke belakang. Nah, kata-kata ke belakang ini kan bermacam-macam. Kalau misalkan saya mengatakan ke belakang, biasanya menghendaki ke belakang itu adalah ke toilet, mohon maaf. Tapi orang lain mengatakan ke belakang itu adalah ke dapur. Nah, beda-beda kan? Nah, ketika saya mengatakan kamu ke belakang, ternyata saya nggak menghendaki dua-duanya. Justru menghendaki ke belakang itu adalah ke tetangga yang ada di belakang rumah. Ini kan tidak berbohong, tapi namanya disebut dengan tauriyah. Iham, menyamarkan. Nah, itu disebut dengan, nanti akan kita bahas contohnya dalam ilmu badik, di dalam ayat Al-Quran atau di dalam hadis atau di dalam syair. Urida ma'anahul ba'idu minhuma, yang dikehendaki bukan makna yang paling dekat, tapi justru makna yang jauh, yang samar. Maka yang dikehendaki adalah makna yang jauh dan samar dari dua maknanya yang ada. Kalau misalkan tadi saya mengatakan di belakang, itu umumnya saya menghendaki adalah toilet, orang lain menghendaki belakang itu adalah dapur, tapi pada waktu itu saya menghendaki bukan dua-duanya, justru saya menghendaki ke belakang itu adalah ke rumah tangga di belakang. Yang mana itu tidak berbohong, tapi itu maknanya jauh daripada kebiasaan. Itu disebut dengan tauriyah. Nanti juga ada yang namanya tauriyah murasyahah. Warusyihat bima yulaimul qarib wajuridat bitaqrihi fakun munib. Dan dinamakan tauriyah murasyahah bila disertai sesuatu yang serasi atau memberikan isyarat pada makna yang dekat. Dan dinamakan mujarradah bila tidak bersamaan sesuatu yang sesuai atau memberikan isyarat pada makna yang dekat. Maka jadilah orang yang kembali pada Tuhanmu. Artinya maksudnya gimana? Fakun munib. Munib dari kata-kata nabah, inabah. Itu adalah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti tauriyah ada murasyahah, ada mujarradah. Akan kita bahas nanti insyaallah. Contohnya kita baca namanya di fan yang pertama ini daripada ilmu badik. Jam'un wa tafriqun wa taqsimun wa ma'kilaihima aw wahidin jam'un yaqa. Ada badik jam'u, ada badik tafriq, ada badik taqsim, ada badik jam'u, yang mana di sini itu bisa bersamaan keduanya. Badik jam'u bisa bersama dengan keduanya. Ini maksud daripada wa ma'kilaihima aw wahidin jam'un yaqa. Badik jama' ini bisa bersamaan dengan badik tafriq dan badik taksim sekaligus, atau salah satu saja bersama dengan badik tafriq saja atau badik taksim saja. Baik. Wallahu wan nashru wal istiqdamu aidan wa tajridun lahu aqsamu. Ada badik alaf wan nashr, badik istiqdam, badik juga tajrid, ada badik tajrid yang memiliki pembagiannya masing-masing. Ini sedikit tentang badik laf nashr. Kalau misalkan kita dalam bahasa Indonesia, biasanya kan mengatakan, kalau ditanya, misalkan kita ditanya, berapa saudara kamu? Saudara saya ada 3. Saudara saya ada 3. Maka
Siapa saja? Ditanya lagi, siapa saja? Maka saya sebutkan. Bisa saya sebutkan dari bawah ke atas, yang paling kecil ke yang paling gede, atau sebaliknya, dari yang gede ke yang paling kecil. Atau boleh diacak, yang tengah dulu, baru yang kecil, baru yang atas. Nah, ini disebut dengan laf. Laf nasyar. Nanti ada laf nasyar murattab, ada laf nasyar musyawwas. Gitu. Jadi nanti berkaitan dengan laf. Kayak misalkan, contohnya, saya memiliki mobil, motor, dan sepeda. Mereknya Honda, Brompton, dan Toyota. Nah, Honda, Brompton, dan Toyota. Ini kan tidak urut dengan apa yang saya sampaikan. Saya memiliki mobil, motor, sepeda. Begitu saya sebutkan, mereknya adalah Honda, Brompton, Toyota. Gak urut. Nah, ini namanya laf nasyar musyawwas. Laf nasyar musyawwas, tidak urut. Jadi yang disebutkan, antara yang disebutkan mobil, motor, sepeda, dengan mereknya, urutannya tidak sama. Kalau urutannya sama, oh mobilnya mereknya Toyota, kemudian motornya mereknya Honda, kemudian sepedanya mereknya Brompton. Oh, berarti kalau urut, maka nantilah nasyar murattab. Akan kita bahas nanti di contohnya. Itu hanya mukadimah prolog saja. Summal mubalaghatu wasfun yudda'a bulughuhu qadran yura mumtani'a. Ada badik mubalaghah. Apa maksudnya badik mubalaghah? Mengakui ketetapan adanya suatu sifat yang sampai pada batasan atau ukuran yang diyakini tercegah atau tidak mungkin, mustahil. Jadi mubalaghah. Kayak misalkan contohnya, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Waalaikumsalam. Ini ada chat. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Misalkan, bagaimana bisa kamu sampai di sini? Bagaimana bisa kamu sampai di sini? Kemudian dijawab dengan terbang. Dengan terbang maksudnya terbang dengan tidak menggunakan pesawat. Nah, maka menggunakan badik mubalaghah. Wah, betapa anehnya kamu. Ini namanya badik mubalaghah. Gak mungkin kalau zaman sekarang ini kemudian orang terbang tanpa menggunakan alat berupa pesawat ataupun drone. Terbang seperti halnya Superman di zaman sekarang ini tanpa alat bantu sama sekali misalkan. Tidak ada. Itu artinya sesuatu yang tidak mungkin. Mubalaghah. Baik. Selanjutnya, auna iyan wa huwa ala anha'i tablighun aghraqun quluwun ja'i, atau dianggap jauh sekali, dibuktikan wujudnya. Jadi kalau dibayangkan sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jauh. Kalaupun tahu mungkin itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Misalkan seseorang yang kemudian menceritakan masa depan. Berarti ada ruang waktu ataupun alat-alat untuk kemudian kembali ke masa depan, kembali ke masa lalu ataupun pergi ke masa depan. Ada kemudian orang bercerita tentang masa depan. Saya itu dari masa lampau. Transporter dalam bahasa Inggrisnya kan. Time porter atau transporter. Jadi dari masa depan kemudian menceritakan, saya datang dari masa depan loh. Nanti itu akan terjadi huru hara. Orangnya ini. Atau misalkan menceritakan nanti presidennya 2025 itu adalah orang ini loh. Saya soalnya datang dari tahun 2025. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin. Kalaupun toh itu mungkin, sangat sulit. Jauh. Nah, badik mubalaghah ada beberapa macam. Ada badik tabligh, badik ighraq. Ighraq menghabiskan. Badik ghulu. Ghulu itu berlebihan. Badik ghulu ada dua. Apa saja? Maqbulan au mardudani tafri'u wa husnu ta'lilin lahu tanbi'u. Ya, badik ghulu ini ada makbul, ada yang diterima, dan ada yang mardud. Jadi hulu yang makbul yang diterima dan hulu yang mardud yang tidak diterima. Nah, dan termasuk keindahan kalam ialah badik tafri' dan badik husnu ta'lil. Ini adalah bagian badik daripada badik juga yang memiliki beberapa macam.
Kemudian selanjutnya waqad atau fil madhhabil kalami bi hujajin kama ya'il kalami. Para ulama menjelaskan badi madhhabil kalam dengan cara mendatangkan beberapa. Wah. Baik, ada apa? Bisa dilanjutkan? Bisa. Baik, para ulama di sini menjelaskan badi madhhabil kalam dengan cara mendatangkan beberapa alasan. Madhhabil kalam. Madhhab itu kan metode. Kalam maksudnya adalah metode mengungkapkan sebuah kata. Kalau kita mengenal public speaking, ada kemudian metode psikologi atau menggunakan metode NLP, Neuro Linguistic Program, atau menggunakan metode yang lainnya, EFT, ya. Menggunakan metode EFT, dan lain sebagainya. Dan sekarang ini sangat banyak sekali metode-metodenya. Maka di sini ada namanya madhabil kalam. Jadi bagaimana metode menyampaikan ucapan. Seperti ketetapan metode yang digunakan ahli ilmu kalam, tauhid. Nah ini madhabil kalam. Contohnya misalkan Allahu mawjudun bila kaif wa bila makan. Allah itu wujud tanpa cara, tanpa tempat. Ada tapi nggak ada tempatnya kan gimana? Dan nggak ada caranya juga. Maksudnya bagaimana? Oh, maksudnya adalah wujuduhu laisa kawujudil khalqi. Jadi kewujudan Allah tidak seperti wujudnya makhluk. Kalau makhluk wujud itu ya ada tempatnya, ada zat ataupun badan jasadnya, jisimnya. Tapi kalau Allah tidak. Nah, itu dalam ilmu kalam disebut dengan madhabil kalam. Wa akadu madhan bishibhi dhammi kal asi wal idmaji indal ilmi. Dan para ulama menguatkan, menaukidi pujian badi taukid madah dengan kalimat kalam yang menyerupai celaan. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa apapun itu ada orang mencela dengan menggunakan kata-kata kotor, mohon maaf, itu adalah termasuk daripada badi. Tapi tentu di sini tujuannya bukan kemudian tujuannya adalah untuk merendahkan. Ya ini kata-katanya celaan, tapi itu adalah bagian daripada artikel. Kalau kita nyebutnya mungkin artikel, artikulasi. Misalkan dalam bahasa Sunda ada artikel yang khusus. Kalau misalkan artikel khususnya di belakang misalkan Ujang, Neng, bagaimana kabarnya dalam bahasa Sunda menjadi kumaha Neng. Padahal kan dalam bahasa Indonesia cuma bagaimana kabarnya. Tapi ada artikelnya Neng, Ujang. Nah, bahasa Jawa juga seperti itu. Bahasa yang lain juga seperti itu. Ini ada namanya badi syibr. Kemudian sebagaimana kebalikannya, kal aksi wal idmaji min zal ilmi. Sebagaimana kebalikannya menguatkan celaan dengan kalimat kalam yang menyerupai pujian. Contohnya misalkan kita mengatakan pada seseorang yang mohon maaf, seseorang yang secara zahir fisiknya itu gendut. Kemudian kita katakan, kamu kok langsing sekali sih. Nah, itu bagaimana itu? Itu adalah badi juga. Ya, kalau seperti itu namanya adalah badi. Badi apa? Ini disebut dengan badi al-aqsa. Badi al-aqsa. Jadi celaannya tapi dengan menggunakan kebalikannya. Wah, kamu rajin sekali. Jam 10 baru bangun. Gitu. Padahal jam 10 itu sudah terbit matahari. Artinya subuhnya kelewatan. Tapi dengan kebalikannya. Begitu pula sebaliknya. Orang yang sangat cantik misalkan. Atau sangat ganteng. Kita katakan, kamu jelek sekali sih. Sampai-sampai orang-orang itu semuanya nyari kamu. Nah, maksudnya cantik banget atau ganteng banget. Sehingga banyak orang kemudian nyari-nyari. Karena pengen nyari tanda tangannya. Atau pengen foto bareng. Atau selfie bareng. Atau wifi bareng. Nah, tapi dengan menggunakan kata-kata yang kebalikannya. Kamu kok bodoh banget sih? Sampai-sampai soal-soal semua itu nggak ada yang salah. Loh, bodoh kok nggak ada yang salah. Nah, ini adalah bagian daripada badi. Nah, badi idmaj juga merupakan bagian dari ilmu ini. Idmaj. Baik, wajah istitba' wa taujihu wa ihtamil wajhaini 'indal ulama. Ada juga badi istitba' dan badi taujih. Badi taujih adalah rangkaian kalimat atau kalam yang memiliki dua wajah ungkapan menurut para ulama. Jadi ini adalah taujih. Ada dua wajah ungkapan. Kayak misalkan kita mengatakan bahwasanya air
ada yang tohir sama mutohir. Tohir mutohir sama tohir ghair mutohir. Air tohir mutohir yang biasa digunakan untuk wudhu, air dari sungai, air dari sumur, air dari laut, air dari hujan. Itu adalah air tohir mutohir. Ada air yang tohir ghair mutohir. Ya, air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Tapi itu memiliki dua aja. Kamu ke sini bawa apa? Saya bawa air. Air ini kan ada air mutohir, ada yang ghair mutohir. Nah, ini adalah ada dua wajah yang berbeda. Yang secara bahasa pun ulama itu juga membedakan. Kalau tohir mutohir bisa dibuat wudhu mandi. Tapi kalau ghair mutohir tentu tidak bisa digunakan untuk wudhu ataupun mandi. Baik, selamat datang. Itu ada teman kita Syarifah dari Klaten. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Wa minhu qasdul jaddi bil hazli kama yusna al fakhuri dhidda ma'tama. Badik maknawi juga ada namanya badik qasdul jiddi bil hazli. Jiddi serius tapi dikehendaki bercanda. Ya seperti hal yang kita lihat ya di TV itu. Seolah-olah serius, pada itu bercanda. Ya kayak misalkan kita mengatakan kepada anak yang menangis, mungkin anak kita ataupun murid kita menangis. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu menangis? Saya dipukul sama kakak itu atau orang itu, sama si Abdullah misalkan. Oh kemudian kita datangin Abdullah, ya udah Abdullah saya pukul. Padahal nggak dipukul beneran, udah saya pukul tadi. Udah diam, jangan nangis lagi. Pada anak yang nangis tadi. Ini namanya adalah qasdul jiddi atau sebaliknya. Seperti memuji orang yang sombong atau angkuh dengan pernyataan yang sebaliknya dari tujuan. Di orang sombong angkuh, kamu rendah hati sekali sih, padahal dia sombong banget. Nah, itu adalah bagian daripada badik. Wasauku ma'alumin masak koma juhil linuktatin tajahulin anhu mukil, menyebut sesuatu yang sudah diketahui pada tempatnya, sesuatu yang belum diketahui. Jadi menganggap sesuatu yang sudah diketahui, tapi seolah-olah itu tidak diketahui. Jadi sebenarnya sudah diketahui. Ayo, siapa ini yang memecahkan gelasnya? Padahal sudah tahu siapa yang memecahkan gelasnya. Tapi dia tidak menyebutkan namanya. Untuk melatih agar mengaku mungkin. Atau mungkin memberikan pelajaran. Bagaimana dia itu jujur atas perbuatan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, pura-pura tidak tahu. Siapa ini yang memecahkan gelasnya? Padahal sudah tahu siapa yang memecahkan. Hal itu dinukil dari ulama balaghah, dinamakan dengan sebutan badik tajahulul ari. Baik. Wal qaulu bil mujabi kul darbani kilahuma fil manni ma'lumani. Ada badik maknawi juga, badiul qaul bil mujab. Jadi kayak misalkan badiul qauli bil mujab. Badiul qauli bil mujab itu adalah seni bagaimana mengatakan iya. Seni mengatakan iya. Tapi tidak dengan menggunakan langsung ya. Bagaimana pendapat kamu tentang permasalahan ini? Kalau misalkan solusinya seperti ini bagaimana? Dia tidak menjawab langsung iya, tidak. Tapi dengan menggunakan bahasa yang lebih indah daripada yang sekedar menjawab iya. Jawabannya adalah bagaimanapun. Nah, pokoknya bagaimanapun apapun yang kamu lakukan dan apa yang kamu sampaikan bagi saya ada sesuatu yang indah. Jadi ada sejenis kalau bahasa Indonesia ada gombal-gombal mungkin kita nyebutnya. Itu namanya adalah badiul qaul bil mujab. Dia tidak mengatakan iya. Tapi sebenarnya sinyalnya ke sana. Nah, ini sering dilakukan oleh orang-orang Indonesia ini. Jadi biar melatih kepekaan. Tidak menyebutkan secara langsung. Kamu mau makan apa? Terserah. Terserah maksudnya makan apa? Terserah. Begitu dibawa ke tukang sate misalkan. Ternyata, wah saya nggak makan sate karena saya sedang diet. Terus kemudian dibawa lagi ke tukang bakso. Waduh kalau bakso itu kurang nendang karena nggak ada nasinya. Katanya terserah. Tapi terserahnya bagaimana? Itu badiul qaul bil mujab. Jadi kalau misalnya dikatakan terserah, maksudnya terserah itu adalah cari yang paling enak dan belum pernah dilakukan atau belum pernah melaksakan, belum pernah makan itu. Paling enak, paling mahal, itu terserah.
Kalau yang cuma pinggir-pinggiran, yang murah-murah, ya nanti akan ada komplain. Ini namanya badi'ul qaul bil mujab. Katakanlah bahwa badi' ini memiliki dua pembagian yang telah diketahui dalam fan ilmu badi'. Ada badi' ittirad, wal ittiradul atfu bil aba'i li syakhsi mutlaqan 'alal wila'i. Ada badi' ittirad, yaitu mengatofkan dengan menyebutkan beberapa bapak bagi seorang secara mutlak dengan urut. Ya, misalkan ada murid-murid daripada di dalam kelas itu. Ada beberapa murid di kelas. Ada 5 orang atau 10 orang berjajar. Kemudian kita nyebutkan nama bapaknya, bukan nama daripada orang itu. Woi, ini Abdullah ini. Maksudnya anaknya Pak Abdullah. Woi, ini Umar, anaknya Pak Umar. Jadi disebutkan nama ayahnya, bapaknya, tanpa kemudian menyebutkan nama asli. Baik, itu adalah badi'. Nah, itu adalah muhassinat al-ma'nawiyah. Nah, kemudian bab kedua akan membahas ad-darbu atsani muhassinat al-lafziyah. Ini ilmu badi' secara lafaz. Baik, kita buka, mulai kita bahas satu persatu di dalam slide yang skema. Baik. Jadi karena kita sekarang akan membahas contoh-contohnya, insya Allah satu persatu daripada nazoman yang sudah kita baca dalam pembagian pertama, bagian pertama daripada ilmu badi, yang merupakan bagian ketiga daripada ilmu balaghah. Maka kita fokus. Kalau misalkan belum ada air di samping kanan kirinya, silahkan dibersedapkan airnya, air putih, boleh yang bermerek ataupun tidak bermerek, setidaknya untuk menemani kita untuk stay focus 100%. Ada badi' ma'nawi, ada badi' lafzi, ada badi' tambahan berupa badi' yang disebut dengan tadnib. Tadnib ini adalah tambahan. Nanti ada tambahan-tambahan yang ini bukan masuk daripada badi' ma'nawi ataupun badi' lafzi, tapi penting untuk diketahui. Kayak misalkan laf nasyar dan lain sebagainya, itu nanti masuk pada ma'nawi. Nanti di belakang itu ada namanya tambahan-tambahan yang perlu kita ketahui, termasuk diantaranya bagaimana ada sarikoh, ada iktibas, bagaimana orang itu mengutip-ngutip perkataan dimodifikasi ataupun letterlek kopas, tidak ada modifikasi sama sekali. Nah, itu dalam bab ilmu badi' dibahas juga. Jadi kalau misalkan kita ngopi bagaimana cara Barack Obama berpidato, itu yang dikopi apanya? Apakah kontennya juga dikopi atau cuma gaya bahasanya saja atau dua-duanya dikopi? Baik. Di part 1 al-muhassinat al-ma'nawiyah. Muhassinat al-ma'nawiyah itu bahasa Indonesianya adalah keindahan-keindahan di dalam makna. Keindahan-keindahan di dalam makna. Ya, inilah yang dibahas. Badi' dalam bahasa Indonesia akan sesuatu yang baru. Sesuatu yang diadakan, baru ada. Nah, kalau di dalam kamus terjemah bahasa Indonesia, badi' itu artinya adalah indah. Indah. Jadi muhassinat al-ma'nawiyah di sini adalah keindahan-keindahan yang sifatnya ma'nawi. Nah, oke. Nah, disinilah muhassinat al-ma'nawiyah tadi yang kita baca nazamanya dari awal nazaman bab ilmu badi sampai terakhir pada dzarb al-awal, pada pembagian pertama ilmu badi. Ini sebenarnya kita sudah singkat dengan menggunakan skema ini. Muhassinat ma'nawiyah. Ada mutabaqah, ini bukan muzabaqah, ini mutabaqah, sapul kolam alias salah ketik. Tasyabuhul atraf, ada al-muwafaqah, al-aqsu, at-tashim, al-musyakalah, al-muzawajah, ar-ruju'. Ada juga al-muqabalah, at-tawriyah, al-jam'u, at-tafriq, at-taqsim, al-jam'u ma'at-tafriq,
Al-jam'u ma'at taqsim, al-jam'u ma'at tafriq wa taqsim. Ada lagi muhassin al-ma'nawiyah, ada laf an-nashar, ada al-istikhdam, ada at-tajrid, ada al-mubalaghah, ada at-tafri', ada husnul ta'lil, ada al-madhhabul kalam, ada ta'akkudul madhi, ada ta'akkudul zammi, al-idmaj, al-istidba', at-tawjih, al-hazlu, tajahulul arif, al-qawlu bil mujab, al-ittirad. Itu adalah kesimpulan. Nah, contoh-contohnya kita lihat, kita contohkan satu per satu. Baik. Oke. Oke. Kita bahas contohnya satu persatu. Tadi disebutkan bahwasanya ada namanya badi al-muhassin, ilmu badi, ilmu yang membahas tentang tata cara memperindah sebuah kalimat baik dari aspek maknanya ataupun lafzi atau lafadznya. Nah, maka ada namanya al-muhassinat al-lafziyah, ada muhassinat al-ma'nawiyah. Kita awali dengan al-muhassinat al-ma'nawiyah. Al-muhassinat al-ma'nawiyah keindahan-keindahan secara makna. Nah, bisa dilihat di layarnya, semoga sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Sudah Ustaz. Baik. Di sini ada al-tibak. Ada tibak, berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam suatu kalimat. Nah, badik tibak ini disebut juga dengan nama badik mutabaqah, tatbik, tatobuk, takafuk, dan tadod. Artinya adalah berlawanan. Dua kata berlawanan tapi berada dalam satu kalimat. Ini menarik. Misalkan, ada awal, ada akhir. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada mukmin, ada mukminat. Ada muslim, ada muslimat. Ada dunia, ada akhirat. Sesuatu yang dua sisi yang berbeda. Berlawanan di sini bukan berarti harus bermusuhan, berselisih, tidak. Maksudnya dua sisi yang ada, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita sebutkan ada hitam, ada putih. Ada kemudian ada jelas, ada samar. Ada pintar, ada bodoh. Ada rajin, ada malas. Ini namanya disebut dengan tibak. Dan ini bisa berupa sama-sama kalimat isim, bisa berupa kalimat fi'il, sama-sama kalimat fi'il, bisa campuran antara kalimat isim dan fi'il. Dan bahkan itu berupa kalimat huruf, itu juga bisa. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. Pada contoh ini, besar. Baik. Contoh ini di sini. At-tibak yang sama-sama itu berupa kalimat isim. Kita ketahui bahwasanya kalimat isim itu adalah kalimatun dallat alam anan fi nafsiha wa lam taqtarin bi ahadil azminati salasah. Ka zaidun qaimun. Jadi kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan makna pada diri kalimat itu sendiri dengan tanpa disertai zaman tiga, baik zaman madhi, hal ataupun istiqbal. Zaman madhi, zaman lampau, hal zaman sekarang, istiqbal zaman masa depan. Isim tidak mengenal itu, alias tidak disertai dengan zaman itu. Karena isim itu menunjukkan kata benda kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya di sini. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dalam surat Al-Hadid. Sebutkan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwas sami'ul alim. Wal awal, Allah adalah yang awal, wal akhir dan akhir. Ini ada dua hal yang berbeda. Awal sama akhir. Ini kan suatu hal yang berbeda. Awal itu ya pasti di depan. Akhir itu pasti di belakang. Jadi awal, akhir digabungkan. Dan Allah adalah zat yang maha awal dan maha yang akhir. Artinya tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Itu Allah. Wal zahir wal batin. Zahir sesuatu yang tampak. Wal batin sesuatu yang tidak tampak. Visible dan invisible. Ya. Ada
yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Wa zahir wal batin, artinya zahir dengan ayat-ayat yang disampaikan ataupun yang tampak di dalam kenyataan. Wujudnya makhluk itu zahir daripada wujudan Allah Subhanahu wa taala. Wal batin artinya tidak bisa ditemukan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan panca indera yang dimiliki oleh hambanya. Ini yang disebut dengan tibab. Sama-sama isim. Mana mahal syahidnya? Pada al-akhir wal zahir. Akhir awal wal akhir dan zahir wal batin. Sama-sama isim semuanya. Awal, tibak awal berupa tibak yang pertama. Badik tibak pertama adalah al-awwal wal akhir. Badik tibak yang kedua al-zahir wal batin. Ini awal, akhir, zahir, batin sama-sama isim. Baik. Terus kemudian yang berupa kalimat fi'il, contohnya tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla ila akhirnya. Maha syahidnya adalah di tsumma la yamutu mati. Wala yahya, yahya hidup. Jadi ada mati, ada hidup. Ini adalah sesuatu yang berlawanan. Dan itu berada di dalam satu. Dan ini sama-sama kalimat fi'il. Yamutu fi'il mudhari'. Mata yamutu. Yahya fi'il mudhari' juga. Ya. Hayya yahya. Yamutu dan yahya sama-sama fi'il. Karena ini bertentangan alias hidup dan mati sesuatu yang berbeda, maka dikatakan di sini ada badik yang disebut dengan badik tibak. Baik. Kemudian yang ketiga berupa kalimat huruf. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maha syahidnya di sini laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Laha di sini adalah huruf. Kita tahu bahwasanya laha itu huruf. Lamnya tentunya huruf. Kalau hanya itu domir. Lamnya adalah lam huruf. Lam apa? Laha di situ adalah lamnya adalah lam huruf jar sebenarnya. Loh, lam huruf jar kan bukannya berharokat kasroh. Tapi kenapa di situ berharokat fathah? Dalam posisi bertemu dengan domir yang berharakat fathah, maka lam daripada fi'il lam jer ini harokatnya berubah menjadi berharokat fathah. Laha maksudnya bilanya ini. Wa 'alaiha, ala ini juga ada huruf jer. Nah, huruf dengan huruf berkumpul dalam satu hal di sini berbeda. Maknanya berlawanan. Apa maknanya? Laha artinya adalah ai. Al-intifa. Laha wa 'alaiha itu artinya adalah ai al-madarrah 'alaiha. Jadi kalau misalkan laha berarti adalah manfaat buatnya, 'alaiha berbahaya ataupun madarat buat dia. Jadi itu bedanya lam dan juga ala. Maka ada istilahnya dalam bahasa doa. Dalam bahasa doa. Kalau kita doa laha dan 'alaiha, ini perlu kita memahami makna daripada doa ini. Misalkan contohnya, Allahumma ja'al Qur'ana syafi'an lana la 'alaina. Ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai pemberi syafaat lana yang bermanfaat bagiku. Laisa 'alaina, bukan yang bermadarat ataupun membahayakan kepadaku. Itu maksud daripada di sini sama-sama huruf dan ada badik tibak. Laha maka sabat artinya adalah bagi orang tersebut. Ini membahas tentang manusia yang diberikan beban berupa takalluf, berupa kewajiban-kewajiban dan tugas-tugasnya sebagai manusia beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sebenarnya pada hakikatnya laha maka sabat, apa yang dia lakukan itu adalah manfaatnya adalah untuk dia sendiri. Laha bagi dia manfaatnya, maka sabat apa yang dilakukan. Nah, sabat ini fa'ilnya adalah nafsan, seseorang. Wa 'alaiha, dan kemadharatannya juga bagi orang tersebut, maktasabat apa yang dia lakukan. Jadi di sini ada badik tibak.
manfaat ataupun tidak manfaat ataupun madarat daripada seseorang itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dia sendiri. Sehingga di sini ada makna tibak. Ini adalah dua kata yang berlawanan yang berada dalam satu kata. Terus kemudian yang keempat, tibak yang berupa isim dan fi'il. Ini mix isim dan fi'il. Dalam satu kalimat isim fi'il berlawanan maknanya. Dalam satu kalimat itunya. Awaman kana maitan fa ahyayna. Awaman. Apakah orang itu termasuk yang mati, maka aku, Allah Subhanahu wa taala maksudnya di sini, hidupkan. Maka kami Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Jadi kalaupun toh dia itu mati, akan dihidupkan oleh Allah dengan kekuasaannya. Kalau orang itu hidup, akan dimatikan oleh Allah pada waktunya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini maitan adalah isim. Kemudian ahyainahu ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi ala wazni af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ila muf'il muf'alun 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 mif'alun. Nah, fa ahyana ini adalah ahya. Ahya yuhyi ihya'an wa muhyan fa huwa muhyin. Ahya yuhyi ihya'an. Dan seterusnya. Ahya ini adalah fi'il madhi. Nah, di sini tibaknya di mana? Tibaknya di sini maitan mati. Ahyaina hidup. Mati dan hidup sesuatu makna yang berlawanan, berbeda. Dan kemudian di sini maitan adalah isim, ahyaina adalah fi'il. Nah, di sini ya disebut dengan badi, tibak atau mutabaqah atau tatbiq atau tafabuk atau takafu atau tabad. Baik. Kemudian kita lanjutkan badi yang daripada badi tibak ini ada pembagiannya. Bagaimana sudah kita baca nadhaman tadi, bahwasanya nadhaman tadi dijelaskan badi itu tibak ada berapa bagian. Bagiannya apa saja? Ada dua. Ada tibakul ijab, ada tibakus salb. Ijab sesuatu yang positif. Kalau misalkan salb sesuatu yang negatif. Jadi tibaku al-ijab jenis tibak yang kedua katanya itu tidak berbeda dari segi positif dan negatifnya. Sebagaimana tadi dijelaskan, tibak itu adalah dua hal yang berada dalam satu kalimat dan itu berlawanan maknanya, bukan di dalam segi positif negatifnya. Nah, dalam segi positif negatifnya itu nanti ada pembagiannya berupa tibak al-ijab dan tibak salah. Nah, tibak ijab seperti contohnya wa annahu huwa adhaku wa abka. Wa annahu huwa adha wa abka. Ini di sini disebutkan adhaku wa abka. Adhaku artinya adalah membuat tertawa. Wa abka membuat menangis. Ala wazni af'ala. Ala faidati ta'diyah. Faedahnya adalah ta'diyah. Ta'diyah itu apa? Ta'diyah itu adalah ta'dikan. Dalam bahasa Indonesia itu ada namanya yang butuh pada objek ya, transitif, yang tidak butuh pada objek intransitif. Ya. Wa annahu dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwa adhaka wa adhak wa abka. Huwa adhaku wa abka. Ini adhaka inilah al-shawab. Ini bukan adhaku tapi adhaka. Wa annahu huwa adhaka wa abka karena fi'il madhi. Adhaka mabniun ala al-fathah. Salah harakat. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah SWT huwa yaitu Allah adhaka adalah zat yang menjadikan tertawa, wa abka dan zat yang memberikan atau menjadikan menangis. Di sini adhaka dan abka ini adalah sesuatu yang berbeda. Tertawa dan menangis kan berbeda. Tertawa itu adalah cenderung orang yang senang, bahagia, gembira. Abka itu orang yang cenderung susah, sedih, galau, gundah gulana. Abka. Sesuatu yang berbeda. Ini tibaknya di situ. Nah, ini tibak fi'il dengan fi'il berarti ya. Fi'il dengan fi'il. Dalam satu kalimat. Dan di sini disebut dengan tibak
al-ijab. Kenapa? Karena di sini semuanya adalah kata-katanya positif. Kata-kata positif maksudnya tidak disertai dengan kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu misalkan tidak, belum, hampir, nyaris. Itu adalah kata yang disebut dengan kata salaf. Nah, di sini tidak ada. Maka dikatakan tibaknya tibak ijab. Kalau ada kata-kata negatifnya, baik di salah satu ataupun di dua lafadz yang tibak dalam satu kalimat, maka itu dikatakan tibak salaf. Tibak salaf. Ya, ini kedua katanya itu berbeda dari segi positif dan negatifnya. Yang satu positif, yang lain negatif. Misalkan, istaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallah. Dia menceritakan tentang orang yang munafik ini. Atau orang yang fasik. Yastaghfuna, mereka itu khawatir, takut minan nas karena manusia. Tapi ironinya wala yastaghfuna minallah. Mereka ini tidak takut, tidak khawatir karena Allah. Di sini mahal syahidnya berupa yastaghfuna. Yang pertama, tibaknya ada di yastaghfuna dan la yastaghfuna. Yastaghfuna takut, la yastaghfunya tidak takut. Ini berarti tibak, ada sesuatu yang bertentangan. Dua hal disebutkan dalam satu kalimat. Nah, di sini tibaknya tipenya tipe yang salaf atau negatif. Kenapa? Karena salah satu daripada lafadz yang tibak ini ada kata-kata negatifnya berupa di sini la. La, ini adalah kata-kata negatif. Dalam bahasa ilmu badi disebut dengan salaf. Salaf itu artinya adalah negatif dalam bahasa kita. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Jadi orang-orang yang fasik, orang munafik itu kalau misalkan sama manusia, dia khawatir namanya tercela, khawatir reputasinya hancur, khawatir apabila tidak mendapatkan apresiasi, khawatir apabila dijauhi. Tapi ketika sendirian bermaksiat kepada Allah, tidak khawatir, padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, mengawasi dan mengetahui. Baik, itu maknanya. Atau kemudian yang satunya adalah amr, nafinya ataupun salafnya itu adalah amr dalam bentuk amr dan juga nahi. Di sini contohnya. Contoh yang kedua, fala takhshawun nasa wakhshawun. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Fala takhshawun nas, maka janganlah kalian takut dengan manusia. Wakhshawni, namun takutlah kepadaku, Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal syahidnya fala takhshawu dan wakhshaw. Di sini fala takhshawu adalah nahi, ya, nahi berupa larangan, tibaknya berupa pertama adalah nahi, yang kedua yang bertentangan alias tibak yang ada di dalam kata atau kalimat ini itu adalah yakhshaw. Takhshaw dan fala takhshaw ini tidak takut, wakhshawni takut. Ini kan maknanya tibak, bertentangan. Nah, di sini yang satunya adalah fi'il nahi, fala takhshawu, kemudian wakhshawni adalah fi'il amar. Ini juga masuk dalam kategori tibak yang salaf karena ada kata-kata salafnya, ada la nahi. Inilah yang disebut dengan tibak. Baik. Kemudian badai yang kedua. Badai yang kedua itu adalah tasyabuhul atraf. Tasyabuhul atraf. Apa itu tasyabuhul atraf? Tasyabuhul atraf itu adalah keserasian akhir kalimat dengan permulaan kalimat dari segi lafaz atau keserasian permulaan kalimat dengan akhir kalimat dari segi mana. Ini yang disebut dengan atraf. Tadi sudah sedikit kita singgung bahwasanya baik, sebentar ada pertanyaan. Baik, pertanyaannya, apakah yang tibak adakah yang semuanya salaf? Apakah yang tibak itu ada yang semuanya salaf? Nah, pertama kita perlu analisis, kita teliti dulu. Tibak kan bertentangan antara kata yang satu dengan kata yang kedua, itu bertentangan secara makna. Kalau misalkan tibaknya itu sama-sama salaf, ada atau tidak? Ada atau tidak?
saya belum menemukan tibak yang sama-sama salaf semuanya. Sama-sama salaf, belum menemukan. Nanti akan saya cari, dan saya kalau misalnya menemukan nanti saya sampaikan, insya Allah. Nanti di akhir sesi dan waktu istirahat nanti saya cari. Terima kasih pertanyaannya. Sementara jawabannya adalah saya belum menemukan. Itu yang bisa saya jawab. Nanti saya cari lagi, tapi pas waktu sesi istirahat jam 8:30 sampai jam 9 nanti saya cari, insya Allah. Nanti diingatkan untuk sesi yang kedua, 9 sampai 10:30, nanti untuk membahas pertanyaan tersebut. Ya, baik. Kita lanjutkan. Tasyabuh al-atraf, tasyabuh artinya adalah keserupaan al-atraf, itu adalah akhir. Akhir kalimat, itu namanya atraf, torof, ujung. Jadi kalau tasyabuh al-atraf, badi tasyabuh al-atraf, ini keserasian dalam akhir kalimat dengan permulaan kalimat dari segi lafaz, atau keserasian permulaan kalimat dengan akhir kalimat dari segi makna. Contohnya dari segi lafaz seperti apa? Fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah, dan seterusnya. Fiha misbah. Fiha misbah. Di dalamnya ada misbah. Di dalamnya apa ini? Di dalamnya lampu. Allahu nurus samawati wal ard. Mathal nurihi kamishkatin fiha mishkah. Al-misbahu fi zujajah. Jadi di situ fiha kembali ke mana? Mishkah. Mishkah. Mishkah itu apa? Mishkah itu kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia itu adalah lampu dian. Ada yang mengerti lampu dian? Lampu teflon. Teplok. Ya, lampu teplok, dalam orang Jawa nyebutnya lampu teplok. Atau ada yang menyebutnya lampu dimar. Dimar, dian. Nah, ya, dimar, dian, teplok lah, itulah. Dalam bahasa Indonesia saya lihat di kamus itu Pelita. Lampu dian, itulah. Pelita lampu. Ya, bisa disebut pelita juga. Nah, itu namanya mishkah. Namanya mishkah. Nah, di dalam mishkah itu ada misbah, ada lampunya. Ada cahaya, ada misbah, ada lampunya. Ya kan? Kalau kita lihat lampu dian itu ada yang namanya ada misbahnya. Di dalamnya ada ditutupin dengan kaca biasanya. Ya kan? Di dalamnya ada misbahnya. Nah, al-misbahu fi zujajah. Zujajah itu artinya apa? Kaca. Jadi cahaya lampu itu dibungkus oleh zujajah, kaca. Kaca daripada mishkah tadi. Terus kemudian az-zujajah itu ka'annaha kaukabun durri. Az-zujajah, kaca itu ka'annaha kaukab. Seperti seolah-olah itu adalah kaukab. Kaukab itu adalah bintang. Durriyun, yang bercahaya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat lampu teflon, lampu dimar, atau lampu dian, itu kalau kita lihat dari jauh, itu sama kayak melihat bintang. Cahayanya maksudnya ya. Ka'annaha kaukabun durri, seperti halnya planet. Ya. Kalau kelihatan dari jauh, nggak kelihatan. Ya kelihatan mishkahnya, yang kelihatan cuma cahayanya kan. Nah, ini seperti halnya kita melihat bintang di malam hari. Nggak tahu bentuknya bintang itu apakah bulat ataupun lonjong atau apa. Kalau kita gambar bintang kan biasanya segi 5. Ya, segi 5. Padahal kalau kita lihat bintang melalui teropong, teleskop dan sebagainya, itu ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang nggak beraturan. Tapi kelihatannya bulat aja gitu. Tapi kalau misalnya kita gambarkan bintang, justru lambangnya itu adalah segi 5. Ya, baik. Itu namanya ka'annaha kaukabun durri. Jadi seolah-olah itu adalah kaukab durri. Ada cerita menarik dulu pas waktu saya belajar ilmu falak, ilmu perbintangan, untuk menentukan awal dan akhir daripada sebuah bulan hijriah, kemudian untuk menghitung bagaimana membuat tanggaran almanak ataupun kalender. Kemudian ada praktek berupa ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Ketika melihat ru'yatul hilal itu pasti di pinggir laut atau di gedung yang tinggi, sehingga ketika melihat di laut itu bisa lepas pandangan. Ada cerita yang menarik.
Ada di antara, kan banyak yang praktek. Semuanya itu tidak melihat. Tidak melihat penampakan hilal awal bulan. Tidak melihat. Tapi ada kemudian yang melihat. Satu orang melihat. Melihat. Melihat apa? Melihat bintang. Melihat bintang, cahaya. Jadi dia kemudian berkata, saya nggak lihat hilal itu. Hilalnya tampak. Hilalnya tampak. Nah, padahal banyak orang melihat di tempat yang sama, menggunakan alat yang sama, hitungan yang sama, dan teman-teman sama-sama juga teman tidak melihat. Tapi dia kok melihat sendiri. Ternyata, singkat cerita usut punya usut, dia itu tidak melihat hilal, tapi melihat lampu daripada kapal yang sedang berjalan di atas laut. Nah, akhirnya nggak jadi. Berarti sama-sama nggak melihat hilal. Tapi kan kalau sama-sama dari jauh tidak kelihatan, maka ka'annaha kaukabun durri. Baik, mahasyahidnya itu adalah maknanya, makna daripada ayat ini. Nah, makna mahasyahid daripada pembahasan tasyabul atraf di sini adalah misbah dengan misbah, zujajah dengan zujajah. Nah, hanya berbeda ada alnya sama tidak. Misbah sama al-misbah, zujajah sama az-zujajah. Di sini ada dua hal yang tasyabuh, ya mirip, ada kemiripan. Dan itu uniknya adalah di akhir, maka dikatakan atrof, fiha misbah. Di sini kan ada tanda wakof ini, fiha misbah, ini ada tanda wakof, wakofnya sholat, lebih baik dilanjutkan atau dibaca lanjut. Fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Terus ini wakof juga, sholat, wakafnya lebih utama untuk wasol. Ula. Hah? Ya, wasol ula. Ya, lebih utama wasol. Tandanya sholat kalau di dalam tanda wakaf Quran Rasul Usmani kan. Nah, di sini di akhir fiha misbah wakaf, al misbahu fi zujajah wakaf, al zujajah tuh. Nah, jadi misbah sama zujajah ini posisinya di atrof. Misbah yang nggak ada alnya ini sama azujajah yang nggak ada alnya ini sama-sama di atrof. Ini yang disebut tasyabuh al-atrof. Baik. Tasyabuhnya dari segi apa? Ya, dari segi lafaz atau dalam segi makna. Nah, kalau di sini dalam segi apa? Dalam contoh di sini ada dalam segi lafaz, dalam segi lafaz. Yang pertama nakiro, yang kedua ma'rifat. Nah, misbah yang pertama nakiro, misbah yang kedua ma'rifat. Misbah yang pertama zujajah pertama nakiro, zujajah yang kedua adalah ma'rifat. Ini disebut tasyabul atraf. Ini dalam segi lafaz. Kalau yang tasyabul atraf dari segi makna contohnya apa? Contohnya dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim Al-An'am 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhu. Tidak bisa ditemukan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra Allah Subhanahu wa taala oleh absar, oleh mata-mata. Jadi mata-mata kita, mata makhluk ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali nanti ketika pada waktu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu kiamat tentu. Bagi orang yang sudah masuk surga, kiamat dapat balasan, masuk surga, di surga nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu beda lagi. Nah, setelah itu di absar, ini di dunia ini nggak bisa Allah itu dilihat dengan menggunakan mata kepala. Jadi kalau misalnya ada orang mimpi, saya melihat Tuhan di dalam mimpi, itu pasti bohong. La tudrikuhul absar, karena Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa ditemukan oleh mata. Wa huwa yudrikul absar, tapi Allah Subhanahu wa taala yudriku, menemukan, mengetahui, mengawasi al-absar, mata-mata makhluk. Wa huwa al-latif, yaitu adalah zat yang latif, lembut, al-khabir, yang waspada atau perkasa. Ya, yang waspada, khabir. Nah, di sini yang menjadi mahal syahidnya itu pada lafaz al-latif. Al-latif ini sesuai ya tasyabuhul atraf, tasyabuhnya dengan mana? Dengan la tudrikuhu. La tudrikuhu tidak bisa dilihat oleh mata. Ini maknanya ini serupa dengan makna al-latif.
makna lembut. Makna lembut. Jadi makna lembut ini maknanya serupa dengan la tudrikul absar, sesuatu zat yang tidak dilihat, tidak bisa dilihat oleh absar. Nah, kemudian al-khabir ini maknanya tasyabuh dengan wa huwa yudrikul absar. Khabir artinya waspada atau mengawasi. Itu sama dengan alias serupa maknanya dengan yudrikul absar, alias melihat, mengetahui, mengawasi orang-orang yang punya mata, makhluk yang memiliki mata. Ini yang disebut tasyabul atraf. Tasyabuhnya di mana? La tudrikul absar, ini tasyabuh dengan al-latif, wa huwa yudrikul absar, ini tasyabuhnya dengan al-khabir. Tapi dalam segi makna, bukan dalam segi lafaz. Maka secara lafaz seperti tidak ada sesuatu yang serasi. Seperti tidak ada sesuatu yang serasi antara la tudrikuhu sama al-latif, tidak ada sesuatu yang serasi, baik dari segi harakat ataupun dalam segi bentuk katanya. Oh, itu absar dengan al-khabir secara lafaz tidak kelihatan serasi, baik dari segi lafaz ataupun dalam segi katanya. Tapi secara makna memiliki kemiripan. Maka dikatakan di sini tasyabuhul atraf fil makna. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, al-muwafaqah. Berkumpulnya dua hal atau beberapa hal yang saling terkait atau sesuai, ini al-badi' muwafaqah. Ini keserasian, keseimbangan, kesetaraan. Ya. Ini artinya adalah berkumpulnya badi' yang ketiga, al-muwafaqah, berkumpulnya dua hal atau beberapa hal yang saling berkaitan atau sesuai. Badi' muwafaqah nama lainnya disebut tanasub, tawafuq, iktilaf. Iktilaf dengan menggunakan hamzah bukan ain. Iktilaf atau mura'atun nadhir. Mura'atun nadhir. Itu nama lainnya. Baik, ada pertanyaan. Pemahaman atrofnya mengikuti standar siapa ya Ustadz? Mengingat wakaf itu berbeda-beda. Begini, kalau misalnya kita membahas wakaf, kalau kita standarnya menggunakan nuskhah atau mushaf, apalagi percetakan, itu berbeda-beda. Betul. Wakaf itu sebenarnya adalah merupakan kreativitas ataupun ide daripada ulama-ulama agar kemudian seseorang ketika membaca Al-Quran Al-Karim tidak sembarangan berhenti, yang mana dapat merubah makna. Jadi sebenarnya wakaf itu adalah sesuai dengan makna yang tidak menjadikan salah paham. Jadi menggunakan standar mushaf manapun terserah. Standar mushaf manapun terserah. Bahkan nggak ada tanda wakafnya pun tidak masalah. Yang menjadi standar itu adalah maknanya. Di dalam ilmu badi ini, ya atrof-atrof yang dimaksud dalam ilmu badi ini adalah maknanya. Maknanya itu seperti atrof alias cocok untuk makna tersebut ditaruh di akhir. Jadi yang dibahas adalah maknanya, bukan tanda wakaf seperti di dalam mushaf Rasul Usmani atau mushaf Kemenak atau mushaf Karachi dan macam sebagainya. Tidak. Jadi acuannya adalah makna, bukan tanda wakaf. Jadi wakaf itu sebenarnya adalah kreativitas atau ide daripada ulama untuk mempermudah bagi orang-orang yang tidak memahami makna dalam Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran banyak orang tidak tahu maknanya, sehingga kalau nanti berhenti sembarangan, ini kan khawatir nanti mengandung makna yang tidak tepat, berhenti tidak pada seharusnya. Tapi kalau sudah memiliki kepekaan di dalam makna, apalagi misalnya dia paham makna daripada Al-Quran itu, tanpa tanda wakaf pun, wakaf itu bisa dilakukan sesuai dengan makna daripada Al-Quran yang tidak kemudian menjadikan salah paham. Maka kalau kita belajar, belajar ilmu tajwid. Ada kitab Hidayatul Mustafid, ada Hidayatus Subyan, ada Jazariyah, ada kitab yang lain. Dan metode-metode sekarang masih banyak sekali. Banyak sekali metode-metode baru itu muncul. Ada kemudian At-Tajwid Al-Musawwar. Kemudian Al-Muhassinat fil Quran.
itu juga ada. Itu disebutkan di sana tentang bab wakaf. Tentang bab wakaf. Lebih spesifiknya saya ambil satu kitab Hidayatul Mustafid. Hidayatul Mustafid itu disebutkan di dalam wakaf. Dalam bab wakaf, bab terakhir setelah mat itu ada bab wakaf. Setelah bab nun, mim, kemudian ada bab mat. Setelah itu ada bab yang namanya bab wakaf. Bab wakaf itu di situ tidak menyebutkan tanda sola, kola, la, ataupun tanda yang lainnya. Tidak disebutkan. Di situ yang dijelaskan hanya maknanya. Maknanya di sini, kalau dilanjutkan lebih bagus, maka dilanjutkan saja. Kalau dilanjutkan itu, maknanya itu justru nanti akan tidak bagus alias menjadi samar, ya maka jangan dilanjutkan, dan seterusnya. Jadi standarnya adalah bukan mushaf manapun digunakan boleh. Jadi maksud daripada wakaf atau atrof di sini adalah atrof ay fil ma'na. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan. Nanti di sesi ini sebentar lagi, 4 menit lagi waktu kita habis untuk sesi pertama. Kita lanjutkan dulu. Nanti bagi yang mau bertanya mungkin bisa dicatat, ditulis. Nanti di sesi kedua, kalau misalnya sesi pertama ini nggak cukup waktunya, nanti di sesi kedua nanti bisa disampaikan sambil menunggu teman-teman yang lain. Kalau join biasanya mau masuk, itu masih ada yang belum join, sambil join nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan termasuk tadi yang PR saya tadi itu tentang tibak yang sama-sama kata-katanya itu adalah kata-kata yang salaf. Baik, kita lanjutkan dulu. Badik muwafaqah. Contohnya di sini adalah dua hal yang saling terkait atau sesuai muwafaqah tanasub. Di sini seperti misal asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu matahari. Wal qamaru dan juga rembulan bihusban sesuai dengan rotasinya masing-masing. Berputar sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Berputar dengan rotasi dan revolusinya masing-masing. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Di sini ada keserupaan. Ada keserasian satu sama lainnya. Kenapa? Karena bulan ini adalah bagian daripada tanda-tanda daripada tanda kekuasaan Allah. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani bimauti ahadihima la yankasifani bimauti ahadin au bimautiha. Atau kama kalau Nabi SAW. Syams, matahari dan juga bulan ini adalah tanda daripada kebesaran Allah yang mana tidak bisa gerhana ataupun terang, tidak gerhana sebab wafat ataupun hidupnya seseorang. Karena ini dulu pernah kejadian pada zaman Rasulullah, putra beliau yaitu Sayyid Ibrahim, putra beliau Sayyid Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah. Itu wafat ketika kecil. Pada waktu itu kebetulan malam harinya gerhana bulan. Kemudian ramai orang-orang mengatakan, wah ini gara-gara Sayyid Ibrahim wafat, langit pun bersedih, bulan pun menjadi gerhana. Terdengarlah di telinga Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda seperti yang saya sampaikan. Jadi asyamsu wal qamar ini adalah memiliki keserasian apa? Sama-sama ayatani min ayatillah. Dua ayat, dua tanda-tanda kebesaran daripada kebesaran Allah, yang mana itu memiliki keserupaan sama-sama berada pada rotasi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya jalurnya sendiri-sendiri. Tapi sama-sama sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanasubnya di situ. Ini saling sesuai dan saling terkait. Ya. Kemudian ada beberapa hal, itu kalau dua saja, ini syamsu dan qamar saja. Tapi ada yang beberapa hal yang sama-sama terkait ataupun sesuai. Tidak hanya dua, lebih dari dua. Contohnya, Ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Al-Baqarah 16. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, di sini mahasyanya di mana? Ishtarau ad-dhalalah. Sama rabihat. Ini beberapa hal yang saling berkaitan. Contohnya, ulaika ini menceritakan tentang orang-orang yang tidak percaya dengan Rasulullah. Ini orang kafir Quraisy pada waktu ini. Karena ini
Makkiyah. Ulaika, mereka orang-orang kafir ini adalah allazina, adalah orang-orang ishtarau yang membeli ad-dhalalah, kesesatan, bil huda, dengan menggunakan hidayah. Jadi hidayahnya ditukar dengan kesesatan. Orang kafir itu diberikan hidayah malah dibeli alias ditukar dengan kesesatan mereka. Alias dia tidak mendapatkan hidayah. Karena dia lebih memilih dhalalah. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan mendapatkan profit tijarah mereka. Perniagaan, perdagangan, bisnis mereka tidak akan pernah yang namanya mendapatkan keuntungan. Di sini ada keterkaitan berupa ishtarau, jual beli, dengan robihat. Ada kausalitas. Kalau orang jual beli itu kan ada memiliki dampak berupa kalau nggak rugi ya untung. Nah, di sini disebut dengan keterkaitan. Karena dia memperjualbelikan hidayah, dijual, kemudian dia malah menginginkan kesesatan, ya maka mereka ini tidak kemudian mendapatkan keuntungan profit daripada penjualan ataupun perniagaan atau bisnis mereka. Baik. Ada pertanyaan? Kalau ada ad-dhalalah dan al-huda pada ayat tersebut terkategori bade mutabak, Ustaz. Nah, baik. Ini ayat yang mana ini? Ad-dhalalah dan huda. Baik. Ad-dhalalah dan al-huda pada ulaikal ladzina syarawud dhalalata bihuda. Kalau ada dhalalah dan al-huda pada ayat tersebut terkategori bade mutabaqah. Oh ya, baik. Berarti di sini yang disoroti sama Mas Furqon ya namanya tadi ya. Mas Furqonuddin. Kalau yang disoroti adalah ad-dhalalah bil huda, dhalalah sama huda, ini kan sesuatu yang bertentangan, tibak. Sesuatu yang bertentangan, berlawanan. Dhalalah itu kesesatan, huda hidayah. Kalau dilihat dari dhalal dan hudanya, maka ini ada bade tibak atau mutabaqahnya. Ya, betul, Mas Furqonuddin. Ini ada dhalalah, ada huda. Kalau misalnya kita ngelihat dhalalah sama hudanya, dalam satu kalimat, ada dua hal yang berbeda, dhalalah dan huda, maka di sini disebut dengan tibak. Tibaknya dalam segi apa di sini? Tibaknya dalam segi makna. Dhalalah dan sama-sama ijab. Tibaknya ijab. Jadi bade tibak yang ijab. Apakah penjelasan yang ditampilkan bisa di-share nanti? Bisa. Nanti semua yang saya terangkan ini nanti di-share ke semua peserta. Jangan khawatir. Insya Allah nanti di-share di semua peserta. Nanti saya share di grup. Insya Allah. Ya, itu untuk pertanyaan yang terakhir dari Mas Amrin Mahmud. Nanti saya share semuanya. Itu ya. Baik. Kita berhasil membahas di sesi pertama ini 3 badik daripada badik-badik yang ada di dalam ilmu balaghah nazam al-jauharul maknun. Nah, kita lanjutkan insya Allah di sesi selanjutnya, di sesi kedua, nanti jam 9 sampai setengah 12. Maaf, setengah 11. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sesi pertama ini? Sekalian yang bayan, Ustaz. Ya, insya Allah. Insya Allah. Nanti diingatkan saja ya, kalau misalkan saya lupa, nanti diingatkan. Nanti biasanya langsung saya share. Tapi kalau seandainya lupa, namanya juga manusia, nanti diingatkan. Itu jawaban saya dari Mbak Nurul atau Bu Nurul. Baik, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sesi pertama ini. Baik, untuk tibak salab definisinya tibak itu adalah ada berlawanan, ada sesuatu yang berlawanan dalam satu kalimat, ada sesuatu yang berlawan, ada awal, akhir, ada mati, ada hidup, ada huda, ada dhalalah, itu berlawanan dalam satu kalimat, itu tibak di situ. Nah, kalau salab bagaimana? Salab itu yang penting ada kata-kata negatifnya. Kata-kata negatif itu berupa apa? Kata-kata tidak, belum. Kalau dalam bahasa Arab itu ya la, lam, alam,
alamma, manafi, lanahi, itu adalah disebut dengan salaf. Jadi salaf dalam bahasa Indonesia itu adalah kata-kata negatif. Itu pengertiannya sesederhana itu. Itu untuk pertanyaan daripada Ibu atau Mbak Nurul Syahidah. Untuk Mbak atau Ibu Ummu Syakir. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Teman-teman partisipan semuanya kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Kalau toh ada pertanyaan, silahkan dicatat. Nanti di sesi kedua kita bahas. Termasuk tadi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya cari juga. Referensinya lagi sambil istirahat. Nanti akan bisa saya cari-cari dan saya baca. Saya kira akhiri untuk sesi pertama ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di jam 9 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.